والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Buwaihiyah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dinasti-dinasti yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Dinasti Buwaihiyah merupakan dinasti paling kuat dan luas wilayahnya. Jika kita membandingkannya dengan dinasti-dinasti lain yang muncul selama Dilami Interlude, dinasti ini muncul pada abad ke-10 sebelum datangnya dinasti Seljuk, dan dinasti ini didirikan oleh 3 bersaudara keturunan Abu Syuja Buwayi. Pada perkembangannya, dinasti ini mempunyai kedudukan besar dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Nah, untuk lebih lengkapnya marilah kita lanjutkan kepada pembahasan berikut ini. Sejarah dinasti Buwayi dimulai dari 3 bersaudara keturunan Abu Syuja Buwayi yang merupakan seseorang yang berkebangsaan Persia dari Dailam yang terletak di pesisir Laut Kaspia. Abu Syuja mengaku sebagai keturunan raja-raja Sasania kuno, dan dia adalah pemimpin sebuah gerombolan yang suka berperang, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang dataran tinggi Dailami. Pada awal abad ke-10, ketiga anak Abu Syuja yaitu Ali Imam Ad-Daulah, kemudian Hasan Ruh Ad-Daulah, kemudian Ahmad Mu'iz Ad-Daulah merupakan pendiri dinasti Buwaihiyah, di mana kemunculan mereka di sejarah dinasti Abbasiyah bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan Ibnu Kali dari dinasti Samaniyah. Akan tetapi mereka berpindah ke kubu Mardawid Ibnu Ziyar yang merupakan pendiri dinasti Ziyariyah untuk memerangi Samaniyah. Ketika Mardawid terbunuh pada Januari 935 Masehi, Ali yang tertua dari 3 bersaudara Buwayi telah menjadi penguasa Isfahan, dan tak berselang lama ia menjadi penguasa seluruh Faris. Kemudian Hasan telah menguasai daerah Jibal, dan Ahmad juga telah menguasai Karman dan Khuzistan. Nah, ketika itu Shiraz kemudian dipilih sebagai ibu kota dinasti baru ini. Seperti kebanyakan orang-orang Dailam lainnya, dinasti Buwaihiyah adalah penganut Syiah Isna Asy'ariyah. Peringatan-peringatan tradisional Syiah dibawa ke dalam wilayah-wilayah mereka, dan selama masa mereka terjadi sistematisasi dan intelektualisasi teologi Syiah. Pada tahun 945, kemajuan besar terjadi dalam dinasti Buwayi. Tepatnya yaitu ketika Ahmad memasuki kota Baghdad. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kedudukan dinasti Buwayi di Khalifah Abbasiyah,
alangkah lebih baiknya jika kita membahas terlebih dahulu latar belakang masuknya dinasti Buwaihiyah ke Baghdad. Ketika itu, Khalifah Al-Mu'tasim dinobatkan sebagai Khalifah Abbasiyah ke-8, menggantikan Al-Ma'mun, dan memunculkan rasa tidak senang pasukan muslimin yang ketika itu terdiri daripada pasukan Arab dan Persia. Nah, untuk membendung pengaruh tentara Arab dan Persia, ia memperkerjakan tentara bayaran Turki yang jumlahnya sangat banyak, di mana ketika itu tentara Turki tersebut bersikap ceroboh dengan melewati kota Baghdad, sehingga para tentara muslim yang dari awal menunjukkan rasa keberatan atas kedatangan mereka bersama-sama rakyat Baghdad melawan tentara bayaran dari Turki, sehingga ketika itu pecahlah peperangan dan huru-hara. Nah, ketika itu untuk meredakan situasi yang kacau di Baghdad, akhirnya Khalifah mengeluarkan kebijakan dengan mendirikan kota khusus untuk tentara Turki yang berjarak 60 mil arah barat laut Baghdad, yaitu yang berada di kota yang bernama Samarra, sekaligus sebagai ibu kota baru. Nah, masuknya tentara Turki ke dalam lingkungan Khalifah seakan menjadi bumerang bagi Khalifah dan keturunannya, karena para tentara bayaran tersebut menguasai istana dan memerintah seenaknya sebagai Amir al-Umarah. Para tentara Turki ini dikenal kasar terhadap penduduk Baghdad, sehingga untuk melepaskan Khalifah dari dominasi pengaruh Turki, maka Khalifah Al-Mustakfi Billah terpaksa meminta bantuan kepada salah satu pemimpin dinasti Buwaihiyah yang bernama Ahmad ibnu Abu Zuza Buwai. Nah, pada tahun 945 dari ibu kota Shiraz, Ahmad menyerang Baghdad dan berhasil mengusir tentara Turki dari Baghdad. Setelah berhasil mengusir tentara Turki, Ahmad justru melihat kesempatan untuk menjadi penguasa yang baru di Baghdad. Nah, kekuasaan dinasti Buwaihiyah tersebut diawali ketika Ahmad memasuki kota Baghdad dan memulai kekuasaan dinasti Buwaihiyah atas Khalifah Abbasiyah. Gelar Mu'iz ad-Daulah diperolehnya dari Khalifah Mustakfi Billah. Ia memerintah sebagai wazir utama dan mengambil segala kekuasaan atas orang-orang Sunni. Untuk menutupi wewenang Khalifah, Ahmad memakai gelar Sultan dan mencetak mata uang atas namanya, dan menuntut namanya disebutkan bersama sang Khalifah dalam khutbah Jumat. Kemudian pada bulan Januari tahun 946, Khalifah Al-Mustakfi menjadi buta dan digulingkan oleh Mu'iz ad-Daulah, yang kemudian memilih Al-Mutsi sebagai Khalifah baru. Sehingga ketika itu festival-festival Syiah diselenggarakan, terutama perayaan bergabung pada peringatan kematian Al-Husain, yaitu pada 10 Muharram, dan perayaan bergembira memperingati pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Rasulullah SAW. Dan ini merupakan periode paling menyedihkan dalam institusi kekhalifahan Abbasiyah, ketika pemimpin kaum beriman hanya sekedar menjadi boneka di tangan Amir al-Umarah. Nah, rezim Buwaihiyah yang menguasai Iran, Irak, dan Mesopotamia memprakarsai sebuah model baru dalam pemerintah, di mana Buwaihiyah mendudukkan khalifah dalam kedudukan sebagai simbol kepala negara dan mengorganisir mereka sebagai pimpinan bagi seluruh muslim Sunni, dan mengakui hak mereka untuk membuat keputusan urusan agama. Namun pada praktiknya, rezim Buwaihiyah ini didasarkan pada sebuah koalisi keluarga yang saling berbagai kekuasaan. Nah, jika diamati dari kepingan mata uangnya, ketiga bersaudara Buwaihi ini cukup puas dengan gelar Amir atau Malik yang diberikan pada julukan kehormatan, seperti Mu'az ad-Daulah, yang berarti orang yang memberi kemuliaan kepada negara. Kemudian diberi juga gelar Imad ad-Daulah, yang berarti tiang negara. Kemudian ada juga Ruknud Daulah, yang berarti pilar negara. Nah, semua gelar-gelar tersebut diberikan secara serentak oleh khalifah kepada tiga putra Buwaihi.
Kemudian setelah periode mereka, sebutan-sebutan seperti itu menjadi kebiasaan. Contohnya adalah gelar kehormatan Amir al-Umara, juga disandang oleh beberapa penerus Mu'iz, meskipun sebutan tersebut tidak bermakna apa-apa lagi. Nah, Mu'iz ini memerintah selama 24 tahun, sementara kedua saudaranya menguasai bagian kerajaan sebelah timur. Nah, selama masa kekuasaan mereka atas khalifah, mereka menaikkan dan menurunkan khalifah sesuai kehendak mereka. Irak sebagai sebuah provinsi diperintah dari ibu kota Buwaihiyah yang berada di Faris. Kemudian di Baghdad, mereka melestarikan sejumlah istana megah dan menyebutnya dengan nama Dor al-Mamlakah atau kampung kerajaan. Nah, Baghdad ini bukan lagi sebagai pusat dunia muslim, karena kini ditandingi bukan saja oleh Shiraz, akan tetapi juga oleh Hasna, Kairo, dan Cordova. Dengan berkuasanya dinasti Buwayhi, aliran Mu'tazilah bangkit lagi di wilayah Persia, bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Dan pada masa itu muncul para pemikir Mu'tazilah dari aliran Basrah. Meskipun nama mereka tidak sebesar para pendahulu mereka di masa kejayaan yang pertama, akan tetapi mereka meninggalkan banyak karya yang bisa dibaca hingga sekarang. Sehingga periode ini dapat dikatakan sebagai periode kebangkitan kedua Mu'tazilah. Kemudian salah satu tokoh Mu'tazilah periode kedua ini adalah Al-Qadhi Abdu Al-Jabbar, yang merupakan penerus aliran Basrah setelah Abu Ali dan Abu Hasyim. Nah, kekuasaan dinasti Buwaihiyah ini mencapai puncaknya di bawah pimpinan Ad-Daud Ad-Daulah, yang merupakan putra dari Ruh Ad-Daulah. Nah, dia bukan saja sebagai seorang penguasa Buwayhi yang paling unggul, akan tetapi juga yang paling masyhur pada zamannya. Di bawah masa kepemimpinannya, pada tahun 977 Masehi, dia berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil yang sudah muncul sejak periode kekuasaan Buwaihiyah di Persia dan Irak, sehingga dia dapat membentuk satu negara yang besarnya hampir menyerupai imperium. A'dud Ad-Daulah menikahi putri Khalifah Al-Ta'i dan menikahkan putrinya sendiri dengan sang khalifah pada tahun 980 Masehi. Dengan cara ini, dia berharap memiliki keturunan yang akan meneruskan kekuasaannya. Nah, A'dud adalah penguasa pertama dalam Islam yang menyandang gelar Syahaniyah, raja atas raja. Meskipun dia tetap mempertahankan pusat pemerintahan di Shiraz, dia juga memerintah di Baghdad, memperbaiki kanal-kanal yang sudah usang, dan di beberapa kota lain mendirikan sejumlah masjid, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Miskawai. Nah, untuk lembaga-lembaga penyatuan, A'dud menyediakan dana dari perbendaharaan negara. Salah satu bangunan terpenting yang dibuat pada masa itu adalah Rumah Sakit Al-Bimaristan Al-A'dudi yang terletak di Baghdad, yang dirampungkan pembangunannya pada tahun 978 hingga tahun 979. Dan rumah sakit tersebut memiliki 24 dokter yang juga bertugas sebagai pengajar ilmu kedokteran. Nah, dalam menciptakan perdamaian, A'dud bekerja sama dengan seorang wazir Kristen yang cukup terampil, yang bernama Nasr ibnu Harus, yang atas otoritas dari khalifah mendirikan dan memperbaiki sejumlah gereja dan biara. Nah, teladan yang diperlihatkan A'dud dalam kepeduliannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra diikuti oleh putranya yang bernama Syarah Ad-Daulah yang menggantikan A'dud setelah wafatnya. Nah, kemudian mengenai kemunduran dan runtuhnya dinasti Buwaihiyah. Persoalan utama yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Buwaihiyah adalah merosotnya loyalitas kekeluargaan. Perlu diingat kembali bahwa dinasti Buwaihiyah ini dalam melaksanakan dan menjaga kekuasaan merupakan hasil timbal balik hubungan kekeluargaan. Namun, ketika loyalitas kekeluargaannya merosot dan satu saudara siap berperang melawan saudara yang lainnya,
maka kesatuan kekuatan dinasti pun terpecah belah. Nah, peperangan yang terjadi antara Bahak, Syaraf, dan saudara ketiga mereka yang bernama Samsa ad-Daulah, juga pertikaian antara anggota-anggota keluarga kerajaan untuk menentukan penerus mereka, dan fakta bahwa Buwaihi merupakan penganut Syiah sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Baghdad yang mayoritas Sunni. Berbagai hal tersebut menjadi faktor-faktor penting bagi keruntuhan dinasti Buwaihi. Pada tahun 1055 Masehi, Raja Seljuk yang bernama Tughril Beg memasuki Baghdad dan mengakhiri riwayat kekuasaan Buwaihi. Raja terakhir dari dinasti ini yang ketika itu berada di Irak adalah Al-Malik Ar-Rahim yang berkuasa antara tahun 1048 hingga tahun 1055, yang mengakhiri hidupnya dalam tawanan Tughril. Nah, demikianlah uraian sejarah dinasti Buwaiyah, dinasti yang erat dengan ikatan kekeluargaan dalam menjalankan kekuasaannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai dinasti Buwaiyah. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم